Oke, kembali lagi di channel DNG Playground. Kali ini kita akan melanjutkan playlist pengolahan data TS. Yang terakhir bisa dilihat di pojok kanan atas, yaitu kita melakukan posting di AutoCAD 2017. Langkah pertama adalah yang sekarang jadwalnya adalah finishing dari pembuatan peta dari data TS tersebut. Yang pertama kita langsung buka aja Excel. Jadi kemarin kita sudah mengeluarkan list koordinat dari drawing yang kita kerjakan ya. Jadi lalu kita buka aja file, browse, cari list koordinatnya, pilih all files, karena yang akan kita cari itu tipe datanya adalah txt, yang dikeluarkan dari AutoCAD itu txt. Ini ya, list koordinat 2, bentuknya txt. Kita open di Excel untuk ditata dan dirapikan. Nah, ini pilih delimited, pilih comma space, text qualifier ini biarkan aja, kita lalu finish. Nah, ini adalah list koordinat dari drawing yang kita kerjakan. Nah, kita save as dulu karena namanya udah ada, list koordinat 2. Kita save as di tempat yang sama, list koordinat finishing, pilih tipe datanya Excel workbook, lalu save. Nah, ini udah kesimpan di bentuk yang baru. Kita rapikan dulu karena ini titik-titik koordinat, jadi dikasih penanda nanti biar si pengguna yang lain tahu ini list koordinat mana, terus apa aja itemnya. Ini kita bikin ya, list koordinat kavling kawaluyaan, seperti yang data kita kerjakan karena di kavling kawaluyaan. Lalu ini yang pertama ini adalah nomor poin, kedua string, yang ke kolom ketiga marking, yang ini elevasi, yang ini deskripsi atau kode. Kita tulis deskripsi gini boleh, atau kode. Nah, ini dirapiin aja. Oke, jadi ini udah lumayan rapi ya. Jadi bisa dibaca list koordinatnya. Untuk poin 1 itu KW1, ini stringnya sekian, markingnya sekian, elevasinya sekian. Ini dalam satuan meter semuanya. Lalu nomor poin 2, KW2, dan seterusnya bisa dibaca sendiri. Nah, ini adalah contoh untuk penataan list koordinat pada drawing AutoCAD. Kita tata di Excel, bentuknya seperti ini. Oke, kita save dulu. Nah, untuk finishing, pertama kali kita harus buka AutoCAD 2017. Ini kebetulan bisa saya buka ya, AutoCAD 17. Jadi kita masukkan dulu nomor poinnya ke AutoCAD 2017. Oke, jadi pada episode yang sebelumnya sudah diajarkan kan ya, posting di AutoCAD 2017. Nah, ini adalah planimetris serta garis kontur serta item lainnya. Ini kalau ini penampang ya, garis penampang tanah. Dari sini dapatnya. Nah, untuk memasukkan poin-poinnya yang tadi dalam Excel tadi ke dalam AutoCAD itu harus terpisah. Jadi nggak bisa dari dari AutoCAD 2009 ke 2017 langsung tuh nggak bisa. Harus ada jembatannya istilahnya. Nah, ini aku udah buka drawing baru kosong ya. Langkah pertama yaitu kita bikin dulu tempat untuk poinnya. Ini aku kasih nama, bikin layer baru. Jadi kalau ini belum muncul ya layer properties, bisa klik ini, layer properties manager, lalu bikin layer baru ini. Nah, new layer. Ini aku kasih nama PT alias point. Ini colornya white. Sebenarnya ini opsional, cuman ini biar aku ketata rapi. Selanjutnya adalah PT deskripsi point atau point description. Ini aku kasih warna kuning sementara.
Lalu kita isi lagi PT ELV atau elevasi, kasih warna yang lain. Lalu selanjutnya adalah point number, ini kasih warna lain juga, sementara aja. Nah, ini tinggal kita masukkan titik-titiknya. Sebelum kita masukkan, kita aktifin dulu layer yang akan kita masukin poin. Nah, layer poinnya atau titik poinnya kita ini pada PT kita klik 2 kali. Nah, ini artinya layernya aktif. Untuk memasukkan poin di AutoCAD itu gampang, pakai fungsi point pada command bar, enter. Nah, ini masukkan list koordinatnya. List koordinatnya di sini. Nah, karena poinnya banyak kan ya, jadi kita pakai bantuan Excel aja. Jadi pada Excel bisa dibantu untuk menata biar kita bisa input langsung, tidak perlu satu-satu. Caranya adalah dengan command tadi. Command untuk memunculkan poin adalah poin seperti yang tadi di AutoCAD. Nah, ini formatnya udah aku copy ya, udah aku buat gitu maksudnya. Ini gampang aja. Nah, ini menggunakan fungsi concatenate. Concatenate itu menggabungkan kata. Kita buat dari awal aja daripada bingung. Kita pilih ini. Kita dulu cancel. Ini kita hapus deh. Nah, ini pada input point untuk yang dimasukkan untuk AutoCAD, ini tinggal klik FX insert function, pilih concatenate, oke. Lalu pilih point. Command pointnya apa? Ini di sini. Command point. Lalu masuk teks kedua atau pencet tab. Ini pilih spasi. Tab lagi, teks ketiga pilih casting. Tab lagi, spasi, tab, pilih northing. Lalu oke. Nah, kan muncul, maaf, ini harusnya antar koordinat ini koma ya, koma. Oke. Nah, ini berarti nanti ketika di copy ke AutoCAD, ini akan point spasi, berarti dia akan disuruh memasukkan koordinat. Nah, ini koordinatnya udah nyatu, jadi gampang nanti postingnya. Lalu kita gampang tinggal tarik ke bawah langsung, tapi sebelum itu F3-nya kita pagar dulu. F4 dipagar di F4 dalam keyboard ya. Nah, ini biar dikunci, dikasih tanda dolar. Jadi ini si command point tidak berubah, yang berubah cuma yang koordinat easting dan northing. Gampang lah ya, cuma Excel biasa. Ntar kita langsung di drag ke bawah aja. Nah, akan muncul. Nah, ini sesuai ya sama poin. Ini koordinat KW2, ini koordinat SA, dan begitu seterusnya. Ini tinggal dimasukkan ke AutoCAD, diklik 2 kali, Ctrl C, tinggal Ctrl V pada drawing. Ini tinggal diklik kanan, paste. Nah, ini poinnya udah dimasukkan ke drawing, tapi belum muncul di lembar kerja karena koordinatnya belum tepat. Artinya pencet Z, enter, E atau zoom extend, enter. Nah, ini adalah poin-poin drawing yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Ini tipe poinnya masih titik ya, jadi kalau mau diubah ya tinggal pencet atau masukin command bar PTY atau P-type ya, PTYPE, enter, pilih plus. Ini diatur aja sesuai kemauan ya unitnya. Ini aku coba 0.1 deh, coba. Oke, nah ini sekarang berarti titiknya bentuknya plus, gitu ya. Ini plus. Nah, ini kita tinggal save aja. Kita kasih nama point finishing. Kita save. Oke, tapi itu baru poinnya. Yang deskripsi elevasi nomor belum. Nah, lalu kita masukkan satu-satu. Yang pertama apa ya? Yang pertama adalah kodenya dulu atau deskripsinya. Ya udah, ini tinggal diaktifin dulu layernya. Nah, kalau untuk poin deskripsi itu harus masuk ke kanannya ini ya.
kayak di AutoCAD 2009 kan ada di kanannya tuh ketinggian, nama maupun nomornya. Nah, ini untuk memasukkan data teks tersebut pakai fitur teks di AutoCAD 2017. Caranya adalah ketik text strip text lalu di enter. Nah, ini masukkan titik koordinat, mau dimasukkan ke koordinat mana teks tersebut, lalu nanti ada height-nya, ada rotasinya. Gampangnya kita lihat di Excel dulu lah ya. Nih, tadi udah sempet aku cicil ya, biar agak cepat videonya. Nah, contoh adalah ini nomor 1 ini ya, input kode. Pakai fitur teks di sini ya. Command untuk memunculkan teks itu -txt, lalu masukkan koordinatnya, koordinat KW01-nya, ini ST-nya, ini northing-nya, lalu masukkan tinggi teks. Tinggi teksnya ini aku sementara pakai 0,5, rotasinya 0, offsetnya 0,6. Nah, 0,6 ini didapat dari, ini aku coba-coba sebelumnya. Nah, jadi aku bikin concatenate lagi, jadi aku masukkan tadi command text, koordinat. Nah, di koordinat ini aku tambahin offset. Yang X aku tambahin offset 0,6 meter, yang Y, yang northing aku kurangi 0,6 meter. Hasilnya nanti akan muncul di AutoCAD bagaimana. Nah, itu contoh kodenya. Tapi ini parameter ini bisa diubah sesuai kebutuhan pengguna. Nah, oke, jadi secara contoh ini udah aku buatin yang paling bagus. Menurutku paling bagus. Nah, kita langsung aja kita drag klik 2 kali. Nah, ini udah muncul, tinggal di inputkan ke AutoCAD. Ctrl C, masukkan ke sini lagi, klik kanan, paste. Nah, oke, jadi gitu ya. Jadi dalam titik ini adalah BG. Nanti elevasinya berapa, nomor poin berapa, nanti kita input teks lagi sama persis caranya dengan yang tadi. Akan aku fast forward saja. Oh iya, nanti Excel-nya juga akan aku bagi mentahnya, jadi bisa diedit sesuai kebutuhan teman-teman. Kita save dulu, kita pindah ke point elevation. Nah, sekarang berarti masukin elevasi, caranya sama. Pastikan yang dipilih elevation ya, terakhir teksnya itu yang terakhir. Nah, ini kalau ini KW01, kalau ini berarti ya elevasinya 701. C. Sip ya, ini contohnya 700 meter 8726. Nah, ini kebanyakan nih sebenarnya, nggak masalah lah. Ini di belakang ke komanya 4 digit, ini untuk latihan aja, jadi 4 digit nggak masalah. Ini settingan di Excel-nya ya belum ketemu, jadi kita lanjut aja karena ini bukan sesuatu yang terlalu friksi lah ya. Kita lanjut input yang nomor poin. Nah, ini udah sama juga, offsetnya juga udah aku atur. Ini tinggal kita klik 2 kali, kita copy-kan ke sini. Kita aktifin dulu layarnya, jangan lupa. Klik kanan, paste. Nah, otomatis nomor poinnya akan ke input. Contoh ini, titik ini adalah jalan, elevasinya sekian, nomor poin sekian, gitu. Jadi itu adalah cara memasukkan poin ke dalam drawing AutoCAD 2017. Oke, selanjutnya setelah poin dimasukkan, kita tinggal pindah ke tempat layout yang sebelumnya ya. Jadi yang layout sebelumnya kan udah ada ini nih, udah ada planning matrix, udah ada kontur dan lain sebagainya. Tinggal kita copy aja di point finishing ini, copy, kita pilih semuanya, blok semuanya, ketik Ctrl Shift C, pilih base pointnya 0,0, enter. Oke, sekarang kita pindah ke sini, klik kanan, clipboard, paste,
itu original koordinat atau paste doang. Kalau paste doang harus masukin koordinat. Contoh ini ya, paste, masukin koordinatnya 0,0, enter. Nah, otomatis poin-poin tadi akan masuk ke drawing yang layout ini. Dan di layer pun akan nambah layernya. Ini tadi ya, 4 layer tadi. PT, PT deskripsi, PT elevasi, PT number. Nah, ini tinggal kita simpen, kita olah di sini. Yang ini kita save aja karena nggak perlu. Oke, setelah itu, karena ini kan poinnya kan ruwet ya, ruwet. Nah, ini kita atur aja, kita hilangkan atau kita simpan yang poin yang bikin ganggu ini. Kita pindah dengan cara masukkan mereka ke poin no plot. Caranya adalah ini yang poin numbernya aku matiin aja. Poin number udah hilang. Sekarang warnanya yang elevasi kita ganti warna ini. Lalu yang deskripsi kita ganti warna yang lebih gelap. Oke, setelah itu kita bikin layer baru, namanya no plot. Enter, kita matikan layer tersebut. Lalu kita masukkan AP atau upload. Enter, masukkan fungsi SSX. Bukan, rubber ya, rubber, load once, close, lalu ketik np atau no plot. Nah, pilih objek akan dimasukkan no plot, kita pilih aja. Jadi tipe poinnya belum diubah, ini 0.1. oke. Nah, kita ketik lagi np ini fungsi no plot, jadi np ini objek yang dipilih oleh NP nanti akan masuk ke layar no plot. Nah, contoh kita milih teks ini tadi dan 2 titik ini udah dipilih, langsung enter. Nah, akan hilang, pindah ke poin no plot. Karena poin no plotnya mati, jadi nggak muncul. Itu. Jadi ini fungsinya untuk merapikan drawing aja dari titik-titik yang istilahnya kotor ini. Oke, akan aku fast forward aja. Oke, jadi no-plotnya udah selesai. Ya, no-plotnya udah selesai ya. Oke, lanjutin yang tadi ya. Jadi kalau ini udah siap, tinggal dibuatin layoutnya atau blankonya. Nah, sebelum itu kita move dulu ini. Ini ngerapiin ya, jadi bukan ilmu pasti kalau yang ini. Nah, sebelumnya aku sempat bikin blanko layoutnya untuk proyek ini. Nah, di dalam belangko ini pastinya harus ada ini ya, inset peta, key map ya, ada arah utara, ada namanya, judul peta topografi, penjelasannya, pemilik lahan, konsultan, luas kafling, interval kontur, koordinat sistem, diukur dan digambar pada kapan, nomor gambar kalau ada 1 atau 2 atau berapa. Nah, lalu legendanya. Legenda ini menyesuaikan dengan planimetris yang sudah diajarin sebelumnya. Jadi kalau di peta ada jalan aspal ya, di legenda harusnya ada jalan aspal. Ini contohnya ada trotoar ya, warnanya ini. Kalau ada tiang listrik, ada sign-nya. Nah, ini sesuai dengan isi yang ada di peta. Ini arah utara tadi udah ada juga. Ini arah utara, skalanya aku bikin 1:200. Penjelasannya nanti waktu latihan pembuatan layout ya, biar bisa disimak di video di atas ini. Ini skala angka, ini skala garis. Nah, ini sudah aku buat belangko layoutnya, jadi tinggal di copy aja. Kita pilih Ctrl Shift C, test point 0,0, enter. Pindah ke drawing yang tadi, tinggal di paste aja. Viewport, paste. Ini coba 0,0. Oh, sini ya. Di tengah sini
Nah ini ada yang di luar belangko nggak masalah, karena memang ini skala yang paling baik. Nanti kalau digedein lagi nanti jelek. Nah ini tinggal dirapiin aja. Nah ini kan belangkonya udah siapin ya, tinggal dirapiin. Ini di contoh ini kayak ini di move aja. Oke, kalau ini ada yang keluar dari peta ini, ya udah ini yang ini dihapus saja pakai fungsi break, BR, enter, pilih objek. Nah ini dihapus. Oke, nah ini kan lebih rapi. Jadi nanti di dalam kotak ini bisa dibuat PDF-nya. Ini ya, tinggal dikasih layout ini, belangko layoutnya. Tapi di sini kita nggak akan membuat belangko layoutnya, besok aja di video yang terpisah. Terus ini yang kurang adalah koordinat gridnya. Nah masukkan grid ya, caranya tinggal masukkan AP, enter, pilih LSP yang koordinat peta. LSP ini bisa di download nanti atau bisa ngontak via email saya. Ini langsung di load aja, kalau udah load close. Nah, sekarang masukkan insert objeknya, objek grid. Nah ini objek juga bisa di LSP bisa kontak saya. Open, pilih yang ini supaya join, oke. Pilih sini sembarang. Nah dihapus saja nggak apa-apa. Erase. Nah sekarang tinggal masukkan si koordinat grid. Caranya ketik dulu skala, pilih skala 200, terus ketik KK, lalu enter, klik pojok kiri bawah, klik pojok kanan atas. Nah otomatis gridnya akan muncul. Nah ini grid ini. Nah sisanya ya tinggal dirapin aja. Move ini. Nah gitu doang ya. Nah kalau udah jadi gini ya tinggal di print aja ke PDF, disimpan dulu, lalu kita print, pilih ini. Nah ini pilih setupnya, karena belum ada nan aja dulu. Windows fotonya pilih yang PDF kalau mau dibikin PDF, atau kalau nyambung ke printer ya bisa pilih printer, tapi ini PDF untuk contoh. Papernya kita pilih A4 aja ini, A4. Waktu plot pilih Windows, pilih windownya yang mana yang akan di print. Nah kotak ini pojok-pojok ini. Terus fit to paper, center the plot. Untuk ngelihat ya preview dulu. Nah ini nanti akan jadi peta seperti ini dalam bentuk PDF. Kalau udah yakin klik kanan langsung plot. Kita tempatkan di foldernya. Oke, jadi kalau udah selesai ya ini simpan aja dan di close aja nggak apa-apa. Nah kita buka PDF-nya tadi. Nah ini ya, kalau udah jadi nanti PDF-nya seperti ini. Nah ini artinya sudah selesai berarti. Jadi gitu ya, kurang lebih finishingnya nanti sesuai kreativitas dari pengguna aja. Tapi secara garis besar sudah dijelaskan. Untuk pembuatan layout nanti ada di video terpisah. Oke, mungkin itu sebagai penutup dari course playlist dari pengolahan data TS dari awal sampai akhir. Ini adalah sesi terakhir. Terima kasih sudah menyimak course singkat ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye. Feel free to comment, like, and subscribe to my channel to get more updates from the playground by me.